Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan semuanya. Apa kabarnya pada malam hari ini? Semoga rekan-rekan semua dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat sehingga kita dapat melakukan perkuliahan daring untuk mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Sebelum kami mulai perkuliahan, pada kesempatan ini kita mengambil materi pokok bahasan tentang peran teknologi informasi dalam peningkatan kualitas. Sebelum kami memulai, seperti biasa kami sampaikan dulu terkait dengan tujuan pembelajaran. Kita mempelajari materi bab tentang peran teknologi informasi dalam peningkatan kualitas. Adapun tujuan pembelajarannya adalah setelah mempelajari bab ini, diharapkan mahasiswa mampu yang pertama mengerti dan memahami arti penting teknologi bagi pengembangan sumber daya informasi. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami perkembangan teknologi dan dapat mengaplikasikan dalam mengembangkan kualitas produk. Yang ketiga, mengerti dan memahami tentang kualitas produk yang diadopsi dari pengembangan teknologi. Itu rekan-rekanku terkait dengan tujuan pembelajaran. Kita mempelajari materi pokok bahasan pada kesempatan kali ini. Baik rekan-rekan, untuk menyingkat waktu kita masuk pada materi pembahasan di mana kita mengambil pada pendahuluan atau introduksi. Kalau kita melihat kemajuan teknologi saat ini, apa yang ada di benak rekan-rekan mahasiswa semua kira-kira? Kemajuan teknologi informasi, kemudian dia didukung oleh globalisasi dunia. Jadi pertanyaan saya, kira-kira apa yang ada di benak rekan-rekan terkait dengan kemajuan teknologi yang ada saat ini? Saya berharap rekan-rekan memahami kemajuan teknologi informasi saat ini adalah sebagai suatu fenomena yang positif. Artinya apa? Bahwa kemajuan teknologi informasi dengan globalisasi akan mendorong kemajuan dalam dunia industri. Baik teknologi produksi dan alat-alat produksi yang berteknologi tinggi, canggih, maupun informasi yang didapat. Informasi ada teknologi baru. Ada teknologi yang ramah lingkungan misalnya. Nah, informasi tentang kemajuan teknologi akan menyebabkan produktivitas suatu produk menjadi meningkat. Selain produktivitas meningkat secara kualitas produknya juga menjadi lebih baik. Salah satu teknologi dengan adanya kemudian kita mengakses teknologi dari berbagai penjuru dunia, salah satu adalah untuk memudahkan dalam proses produksi suatu barang. Kemudian teknologi produksi, otomatisasi alat-alat produksi akan mampu memproduksi barang secara lebih efisien. Kalau kita melihat contoh, misalnya teknologi produksi kain atau Jerman. Teknologinya sangat bagus, memproduksi barang lebih cepat dengan kualitas lebih baik. Dengan demikian produktivitas menjadi naik. Kalau produktivitas menjadi naik, barang yang tersedia banyak, sekarang bagaimana kita memasarkan produk yang kita hasilkan? Produk yang kita hasilkan berkualitas yang tinggi, dengan efisiensi produksi yang
sangat efisien. Dengan demikian produk kita menjadi produk yang kompetitif. Pasar sekarang menjadi pasar yang global, pasar mendunia. Tetapi karena produk kita punya kualitas, karena produk kita punya standar kualitas yang tinggi, sehingga kita mampu bersaing dengan produk-produk negara yang lain. Itu terkait dengan produktivitas. Kemudian, kalau ada pertanyaan, monggo. Kalau tidak, kita lanjut. Nah, kalau kita mengambil dari kualitas produk, di depan tadi Pak Jairani sampaikan bahwa kemajuan teknologi, alat-alat produksi yang sangat canggih, dengan kemajuan teknologi informasi kita dapat mengakses kemajuan teknologi di sebuah bidang, kita dapat melihat informasi kebutuhan pasar, maupun kita dapat melihat tren yang sedang berkembang di pasar global. Nah, sekarang kita bicara tentang dimensi kualitas suatu produk. Ada beberapa makna terkait dengan dimensi kualitas suatu produk. Yang pertama, suatu produk dikatakan berkualitas dapat ditinjau dari dimensi kinerjanya. Ingat, kita berproduksi tidak hanya menghasilkan barang, tetapi juga menghasilkan suatu jasa. Contoh, perbankan. Perbankan pada akhirnya yang dilihat adalah profitability perbankan. Profitnya seberapa? Labanya seberapa suatu perbankan? Tetapi dimensi produk yang dihasilkan salah satunya ditinjau dari dimensi kinerja. Bagaimana pelayanan perbankan kepada nasabah. Nasabah itu bermacam-macam. Ada nasabah kecil, nasabah menengah, maupun nasabah besar. Bagaimana dimensi kinerja bank? Apakah hanya memilih nasabah yang besar, menyepelekan nasabah yang kecil, atau semuanya dilayani dengan standar yang sama? Oh, ternyata bank ini melayani nasabahnya dengan standar yang sama. Kinerjanya bagus. Sehingga banyak nasabah yang datang ke bank, tidak hanya nasabah yang besar, tetapi nasabah menengah maupun nasabah kecil datang. Contohnya Bank BRI. Anda bisa melihat dimensi kinerja dari Bank BRI. Ada yang dari pelosok desa, ada yang di kota besar, ada nasabah yang buram, ada nasabah yang mikro, nasabah yang menengah dan nasabah yang besar, semua dilayani dengan sama. Contoh dimensi kinerja yang bagus, kualitas kerja yang bagus, sehingga menghasilkan produk yang bagus. Bahkan kemarin pimpinannya, direktur utama, mendapat hadiah award dari lembaga nasional. Dimensi kinerja. Termasuk juga kalau saudara melihat dimensi kinerja adalah dari sisi pariwisata. Yang namanya Candi Borobudur sejak Pak Jailani kecil sampai sekarang tetap sama candinya. Tetapi dimensi kinerjanya diolah sedemikian rupa sehingga orang berwisata ke Candi Borobudur bisa menikmati hal-hal yang lain. Naik kereta lokal, mencari restoran lokal, mencari oleh-oleh dari lokal. Ini satu dimensi kerja. Dimensi kinerja menghasilkan suatu output atau produk yang berkualitas, khususnya di bidang jasa. Tadi saya contohkan bank, ada contoh juga di Candi Borobudur. Yang kedua adalah dimensi kualitas produk bisa ditinjau dari keindahan. Contoh misalnya tempat-tempat
model pakaian dengan model-model yang baru. Bisa juga tempat-tempat wisata, apakah wisata buatan ataupun wisata alam. Oh indah. Nah, dengan indahnya wisatawan, tempat wisata, kemudian wisatawan datang ke sana, ini dikelola dengan baik. Insan-insan wisata, pelaku jasa wisata melayani dengan baik. Mungkin juga dari oleh-olehnya, dari beli tempat makannya, mungkin dari sekarang model pada foto selfie untuk keindahan foto-foto kenangan dan segala macam. Dimensi yang ketiga adalah dimensi kesesuaian, sesuai antara yang satu dengan yang lain. Kalau kita misalnya dalam satu pentas musik begitu, kalau bentuknya musik untuk slow, santai-santai sesuai, ornamennya seperti ini, penataan tempatnya seperti ini akan berbeda. Yang selanjutnya ada dimensi daya tahan. Kualitas produk bisa ditinjau dari dimensi daya tahan produk. Sepeda motor misalnya, ada banyak model, ada banyak merek, daya tahannya seberapa. Selain juga mungkin kesesuaian antara bentuk mesin dan mungkin bahan bakar, daya tahan ini juga akan menjadi. Kira-kira daya tahan ini seperti apa? Dan yang kelima, dimensi kedua adalah dimensi kemudahan pasca. Kalau saya membeli mobil ini, kira-kira nanti ketika tidak beres, rusak, mudah nggak mencari suku cadangnya. Kalau saya beli mobil ini, kira-kira nanti ketika saya butuh uang dijual, harga pasarnya anjlok atau tidak. Di kemudahan pasca. Termasuk juga misalnya kita diberi dokter obat dari dokter yang diberikan resep ini, kira-kira kalau saya mau beli di apotek mudah apa enggak? Jangan kemudian dikasih obat dari dokter mujarab, tapi kita carinya sulitnya minta ampun. Nah, teknologi informasi seperti di judul kita dalam peningkatan kualitas produk, dimensi kinerja, dimensi keindahan, dimensi kesesuaian maupun daya tahan dan kemudian pasca ini menjadi satu kesatuan produk. Tinjauannya dari mana? Apakah dari kinerjanya, apakah dari kesesuaiannya, apakah dari daya tahannya. Nah, teknologi informasi dalam peningkatan kualitas produk ini sangat penting artinya. Bagaimana ketika suatu jasa perbankan ataupun jasa wisata mencari informasi dari informasi yang lain. Kalau mereka begini, saya harus begitu. Bagaimana daya tahan sebagai salah satu dimensi kualitas produk harus dipertanggungjawabkan, harus dikompensasikan dengan produk-produk yang lain. Ini menggunakan sumber daya teknologi informasi. Apakah kualitas produknya, apakah informasi produk yang lain dari segi kompetitor, apakah kemudian bagaimana peningkatan kualitas produk dari yang sudah ada. Ini semua bersumber pada teknologi informasi. Kita mencari informasi dari berbagai sumber. Selanjutnya, Deming menekankan bahwa kualitas adalah hal-hal yang mencakup secara guna, sesuatu guna untuk mencapai tujuan. Menurut Deming, yaitu tetapkan tujuan dan perbaikan terus-menerus. Ini manajemen kualitas. Yang kedua, filosofi korporat dan perbarui. Perusahaan itu filosofinya seperti apa? Misalnya, kalau saudara melihat salah satu contoh produk Aqua. Hampir setiap 3 bulan Aqua berubah filosofi korporatnya. Aqua dulu
sudahkah minum aqua ada di mana-mana dan selanjutnya. Ini dalam rangka apa? Menurut Deming dalam rangka manajemen kualitas, di mana produk tadi, dimensi produk tadi, kualitas tadi ditinjau dari beberapa sisi. Kemudian Deming menyatakan tidak bergantung kepada pihak yang lain. Tetap terapan metode yang modern, lembagakan research and development, struktur manajemen yang modern. Nah, nomor 5 ini sangat penting ketika kita bicara sumber daya informasi dalam peningkatan kualitas produk. Informasi sebagai suatu sumber daya yang sangat besar, yang banyak macamnya, tidak akan ada artinya kalau tidak akan lakukan research and development. Oh, informasi ini penting, tapi bagaimana kita mengaplikasikan dalam usaha ataupun perusahaan kita? Perlu research and development. Deming menyatakan bahwa dalam pencapaian tujuan perlu ada tahapan-tahapan, perlu ada suatu hal-hal kegiatan yang akan mencakup dalam pencapaian tujuan itu. Nah, yang saya tekankan adalah lembagakan research dan development. Nah, ini manajemen informasi sebagai suatu organisasi untuk bisa dimati. Bagaimana TQM, Total Quality Management? Ada Total Quality Filosofi Total Quality Management, standar kualitas, orientasi pasar, standar perbaikan yang terus menerus. Karena kita bicara Total Quality Management. Peralatan yang dibutuhkan bagaimana arus proses, analisa proses, dan bagan pengadaan. Kenapa diperlukan arus proses dan analisa proses? Agar dalam penerapan alat tadi setelah statistik, rencana kegiatan akan kelihatan, manajemen proses maupun metode akan kelihatan. Nah, kalau kita bicara manajemen informasi dalam satu organisasi, di mana tatarannya adalah total quality management, dipecah, bagaimana filosofi TQM-nya, bagaimana peralatan yang grafis yang dibutuhkan, maupun peralatan statistik yang diperlukan. Kemudian selanjutnya adalah bagaimana komputer sebagai pendukung dalam satu keputusan manajemen. Di depan kemarin kita bilang bagaimana peran komputer sebagai alat dalam mengelola sumber daya informasi. Nah, di sini ada yang namanya computer based informasi system. Computer based informasi sistem CBS. Kemudian dalam CBS itu bagaimana sistem informasi akan akuntansinya, sistem informasi manajemen maupun sistem informasi pendukungnya. Nah, di sana ada sistem informasi kantor dan lain sebagainya. Artinya apa? Sistem informasi dari CBS maupun informasi akuntansi maupun manajemen ini harus dapat dikelola sedemikian rupa akan menjadi suatu informasi di mana dalam pengambilan keputusan mesti ada berbagai masalah-masalah. Keputusan akan diambil berdasarkan informasi yang masuk, dikomparasikan dengan masalah-masalah yang ada. Komputer sebagai pendukung suatu keputusan manajemen. Nah, komputer based system ini akan menyangkut tahapan-tahapan. Yang pertama adalah perencanaan, kemudian analisisnya seperti apa, kemudian rancangan, penerapan, dan akhirnya menjadi penggunaan. Kenapa sejak rancang harus ada penerapan dulu? Disesuaikan dengan kebutuhan yang ada, disesuaikan dengan permasalahan yang mungkin ada. Ini sekolah siklus hidup daripada suatu sistem. Ada tahap 1, 2, ini sudah kelihatan ya. Sebagai penutup perlu kami sampaikan bahwa peran teknologi informasi dalam peningkatan kualitas suatu produk
teknologi dan proses, melalui teknologi produksi dan teknologi proses. Teknologi proses yaitu melalui total quality management. Elemen total quality management meliputi filosofi TQM, peralatan grafis dan peralatan statistik. Ketiga elemen tersebut saling terkait dan mempengaruhi satu dengan yang lain. Sebagai kesimpulan bahwa dalam pengembangan suatu produk, dalam peningkatan kualitas suatu produk, sumber daya teknologi informasi itu sangat penting. Baik untuk melalui teknologi produksi dan melalui proses, efisiensi, maupun informasi tentang kebutuhan pasar yang ada, tentang produk-produk baru misalnya. Sehingga teknologi informasi itu sangat penting dalam peningkatan suatu produk, peningkatan kualitas suatu produk. Sebagai bahan evaluasi seperti biasa nih, saya berikan soal-soal yang bisa dikerjakan oleh rekan-rekan mahasiswa untuk berdiskusi dengan teman-teman yang lain. Tidak harus dikumpulkan, yang penting saudara bisa berdiskusi teman-teman. Apabila ada kendala, hambatan bisa tanya dengan Pak Celani. Demikian rekan-rekanku semuanya, terima kasih atas kebersamaan kita semuanya. Sebelum kami akhiri, mungkin ada yang ditanyakan, kami berikan waktu, silakan, monggo. Tidak ada ya, kalau tidak ada saya rasa cukup sekian perkuliahan pada kesempatan kali ini. Sekali lagi kami ucapkan banyak terima kasih kepada rekan-rekan mahasiswa atas komitmennya dan kebersamaannya. Kami akhiri, sebelum kami akhiri, kami ucapkan mohon maaf apabila dalam penyampaian materi banyak kekurangan, banyak kekhilafan. Akhir kata kami akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.